Beberapa tahun belakangan ini perkembangan AI terasa begitu cepat dan masif ya teman-teman. Jadi yang tadinya dia hanya bisa membuat sebuah video yang ya ada apa adanya itulah, yang masih cacat, masih objeknya belum terbentuk dengan rapi, sekarang membuat video dengan AI saja sudah sangat realistis gitu ya. Kita melihat perkembangan ini begitu pesat dan cepat, dan juga tentunya harus kita ikuti dengan sebuah cara berpikir yang bijak gitu ya dalam menanggapi perkembangan teknologi yang begitu luar biasa ini. Khususnya dalam konteks sebagai mahasiswa, AI itu bisa sangat membantu kita untuk entah itu mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan skripsi sekalipun gitu ya, mencarikan ide untuk kita bisa membuat sebuah penelitian dan lain sebagainya. Itu sangat bisa dan justru sangat disarankan untuk memudahkan kita. Nah, tapi kuncinya di situ, untuk memudahkan, bukan untuk menggantikan fungsi otak kita sendiri gitu ya. Jadi dalam belajar kita itu harusnya bisa memproses informasi, menginternalisasi ide dalam otak kita sendiri, bukan dengan cara untuk bukan AI itu digunakan hanya untuk menggantikan ide kita. Justru ketika kita menuliskan prompt gitu ya, kita tulis misalnya di AI itu, terus kita langsung gunakan begitu saja ya, bukan begitu caranya. Jadi dalam prosesnya AI itu harus bisa kita gunakan sebagai teman untuk belajar, bukan untuk menggantikan fungsi dari otak kita sendiri. Karena dengan kita bijak menggunakan AI, tentunya kita bisa memanfaatkan AI itu sendiri dengan maksimal dan tidak merugikan diri kita sendiri gitu ya. Karena kita tahu bahwa ketergantungan terhadap sesuatu seperti AI ini itu tentu bisa menurunkan fungsi kognitif kita sebagai manusia. Kita bisa menurunkan, itu juga bisa menurunkan kreativitas kita dalam berpikir, bisa menurunkan cara berpikir kritis kita, bahkan bisa menurunkan cara kita berpikir secara analitis dan lain sebagainya. Masalahnya begitu kompleks kalau kita tidak bisa menggunakan ini dengan bijak. Kita harus bisa gunakan AI sebagai alat untuk kita belajar, untuk membantu kita belajar memahami sesuatu dengan lebih mudah gitu, dengan lebih cepat. Intinya kan seperti itu harusnya. Nah, mahasiswa jangan sampai terus karena perkembangan AI yang begitu luar biasa ini kita jadi tergantung gitu. Kita jadi bergantung, kita dependen terhadap sebuah teknologi yang seharusnya itu bisa membantu bukan menggantikan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu cara belajar itu seperti apa. Jangan hanya mencoba mencari sesuatu yang instan. Misalnya kalau kita berkaca pada teori taksonomi Bloom misalnya, di situ kan ada berbagai proses dalam belajar. Kita bisa dari menghafal, memahami dan lain sebagainya itu. Kalau kita hanya sampai menghafal, misalnya kita cari nih di AI, bla 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 bla, kita hafalkan, besok kita ingat, tapi kita tidak paham itu apa. Hal seperti itu tentunya tidak bagus bagi kita untuk, dan kita tentu tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kemampuan kita di dunia nyata. Misalnya kalau kita katakanlah seorang lulusan ekonomi gitu ya, belajarnya lewat AI ya, tapi dia hanya menghafal, dia hanya mengetik dan kemudian melihat, oh oke, kita kopas, kita masukkan ke soalnya ini, ya dia nggak akan tahu apa-apa. Kalau lulus kita tanya coba prinsip-prinsip ekonomi secara mendasar, belum tentu dia tahu gitu kan misalnya. Nah, namun permasalahan mahasiswa saat ini juga selain kita bergantung dengan AI, antara lain adalah bagaimana mahasiswa itu terlalu mengejar hasil ketimbang prosesnya itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya mahasiswa akan merasa sangat sedih misalnya ketika IPK-nya tidak bisa mencapai 3, sekian misalnya. Dia akan sedih karena nilainya kurang dan lain sebagainya. Bukan sedih karena dia tidak paham. Masalahnya kan sekarang gini, berapa banyak mahasiswa yang misalnya katakanlah IPK-nya 3,9 dan dia bisa mempertanggungjawabkan angka itu? Saya tidak tahu berapa banyak itu, karena IPK itu seakan seperti mata uang ya, mengalami inflasi. Yang tadinya dulu mendapatkan nilai IPK 3 itu sudah sangat tinggi, sekarang 3 itu seperti tidak ada harganya gitu ya. Seperti sudah tidak ada nilainya lah. Mahasiswa itu menganggap bahwa IPK itu harus di atas 3,5, 3,6 dan seterusnya itu. Sedangkan dalam prosesnya mereka tidak benar-benar berpikir dan belajar, tidak benar-benar memahami apa yang mereka pelajari sendiri dalam disiplin ilmu mereka gitu ya. Mereka tidak benar-benar menghargai yang namanya proses belajar. Dalam proses belajar itu tadi kan harusnya melibatkan banyak fungsi kognitif kita dalam memahami sesuatu, kemudian bisa mengevaluasi sesuatu, kemudian kita juga bisa meng-create sesuatu dari apa yang kita pahami itu. Seharusnya kan ada tahapannya seperti itu. Kemudian
mahasiswa juga dihadapi dengan banyak sekali permasalahan. Misalnya kita masih sering mendengar praktek yang namanya kecurangan akademik misalnya. Nah, kecurangan akademik ini kan tentu sebuah permasalahan yang implikasinya adalah mahasiswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak benar-benar memahami apa yang seharusnya dia pahami. Kalau kita lihat angka misalnya, semakin tinggi jenjang pendidikan di Indonesia itu justru kecurangan akademik semakin melonjak juga. Kita tahu bahwasanya menurut data dikatakan sekitar 90% mahasiswa yang berkuliah itu curang secara akademik. Apa itu curang secara akademik? Ya dia mencontek, ya dia joki, ya dia lain sebagainya, itulah joki tugas, joki tes, segala hal itu yang akhirnya apa, menghambat cara mereka untuk berpikir secara real gitu ya. Mereka tidak benar-benar belajar untuk mendapatkan sebuah hasil dari sebuah proses. Dia hanya peduli dengan hasil, jadi dia melompati sebuah tahapan. Kalau kita sederhanakan tahapan belajar misalnya dari kita misalnya membaca, terus kita memahami dan lain sebagainya, itu adalah sebuah prosesnya. Setelah kita sampai di proses ini, maka yang akan kita dapatkan adalah hasil ya. Dalam sebuah tes, dalam sebuah asesmen itu kan hasil akhirnya adalah sebuah angka misalnya. Nah, mahasiswa itu seringkali melompati yang ada di tengah-tengah sini. Dia langsung ke sini tanpa memikirkan apa itu arti sebuah proses. Nah, ketika itu terjadi, yang akan menjadi dampaknya adalah bahwa kita menghasilkan lulusan yang tidak berkompeten seperti jurusan yang diambil sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia pelajari selama ini karena selalu melompat ke sini. Dia tidak mau berproses di tengah-tengah, sehingga itu akan menghambat proses berpikirnya. Maka dari itu kita sering menemukan bahwasanya mahasiswa sekarang ini mungkin banyak yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa berpikir secara kritis gitu ya. Nah, itu terjadi karena memang mereka menginginkan sesuatu yang instan, tidak ingin berproses untuk mendapatkan sebuah hal yang seharusnya bisa dia capai dengan belajar secara maksimal gitu ya. Nah, belajar itu kan seperti yang saya bicarakan tadi adalah sebuah proses yang harus dilalui tahap per tahap gitu ya. Jangan sampai kita, kalau kita kembali ke teori yang tadi, taksonomi Bloom misalnya, jangan sampai kita hanya sampai di tahap menghafal dan juga hanya memahami saja, namun kita tidak bisa menganalisis, kita tidak bisa mengevaluasi. Ya pada akhirnya kita mencoba sesuatu yang instan gitu loh. Jadi kita tidak bisa benar-benar mempelajari apa yang seharusnya kita pelajari. Jadi inflasi IPK itu tadi sebenarnya juga menjadi sebuah permasalahan yang harus dievaluasi oleh lembaga pendidikan kita, bahwasanya itu sistem yang sebenarnya tidak tepat gitu ya, karena itu akan menghambat proses belajar siswa itu sendiri, karena orientasinya adalah hasil. Orientasinya bukanlah sebuah proses bahwa kita dari yang tidak paham sampai akhirnya paham, sampai akhirnya bisa menganalisis, sampai akhirnya bisa mengevaluasi, dan akhirnya bisa meng-create. Ketika hal tersebut menjadi sebuah pedoman dalam pembelajaran kita, maka ya kemungkinan besar nanti kualitas lulusannya juga akan meningkat. Nanti juga kecurangan akademik yang begitu masif juga bisa menurun, dan kita akan benar-benar mungkin akan lebih maju sedikit lah, paling tidak dalam bidang pendidikan, ketika kita memang bisa menghargai sebuah proses gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, kita harus bisa bijak bagaimana cara kita belajar. AI itu tentu bisa digunakan untuk belajar, dan itu justru sangat cepat dan sangat instan ya. Ketika kita gunakan itu secara bijak, tentu itu akan sangat-sangat membantu kita. Yang misalnya tadinya ketika belum ada AI, kita bisa mempelajari sebuah topik dalam waktu 1 jam misalnya, tapi karena ada AI kita bisa mereview banyak buku hanya dalam waktu setengah jam misalnya, begitu ya. Kalau sebelum ini kan kita harus baca yang begitu mungkin memakan waktu. Namun karena adanya AI itu kita bisa persingkat waktunya. Nah, itu kita harus fokus di situ, bahwasanya ini adalah atau asisten gitu ya, untuk membantu kita memahami sesuatu dengan lebih cepat. Dengan begitu kita tidak melupakan apa arti sebuah proses dalam belajar. Dalam belajar kan ada prosesnya itu tadi, seperti yang sudah saya katakan di awal. Jadi setelah kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak itu, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil yang juga nanti bisa kita ini toh hasil kerja keras saya selama belajar sejauh ini. Jadi saya harap teman-teman sekalian tetap bijak dalam menggunakan AI, dan juga
Jangan lupa yang namanya hasil itu bukanlah suatu yang utama, melainkan dalam berproses. Kita harus berproses baru kemudian kita dapatkan sebuah hasil. Sekian, terima kasih.